Selamat datang di Persekutuan Doa Online Dekanat Selatan. Saya senang sekali boleh menyapa Anda semua di sini, dan saya sangat senang kalau di Dekanat Selatan ini PD online-nya udah banyak ya. Jadi mudah-mudahan semakin hari semakin banyak yang bisa bergabung ya. Nah, buat PD Gabriel tinggal satu langkah lagi kita bisa streaming di YouTube ya. Jadi tinggal satu langkah lagi PD Gabriel bisa streaming di YouTube. Mudah-mudahan minggu depan PD-nya udah bisa streaming sehingga lebih banyak orang bisa terlibat di PD online. Ya, semoga semuanya sehat. Senang sekali saya boleh lihat Anda semua. Dan ya, hari ini saya keliling memang dari tadi barusan dari PD Cirebon. PD Cirebon sudah jalan juga PD-nya online. Terus sekarang ke PD Gabriel, nanti sebentar lagi saya mau pindah ke PD Katedral ya. Jadi baru kali ini bisa ada di 3 PD sekaligus dalam saat yang bersamaan gitu. Ya, senang sekali. Selamat berpersekutuan doa, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tolong didukung buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Shalom. Shalom semuanya. Sudah 1 minggu Tuhan masih memelihara kita, amin. Karena Tuhan Allah kita Allah yang sungguh baik dan sangat selalu menyertai di dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita akan mulai PD online ini. Kerinduan kita untuk selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita tahu saat-saat yang sangat sulit bagi kita, tapi kita mempunyai harapan yang luar biasa karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Kita satukan di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaanmu bagi kami, kasih-Mu, penyertaan-Mu. Sampai saat ini Kau pelihara kami, Yesus. Bapa, kalau pada malam hari ini kami bersama teman-teman ingin memuji dan memuliakan Engkau dari rumah kami masing-masing, kami tahu Yesus, hadirat-Mu tetap ada di rumah kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu saat-saat yang sulit, saat-saat tidak ada harapan bagi manusia, bagi dunia ini, tapi ada satu harapan karena kami mempunyai Engkau, dan Engkau ada selalu jawaban hidup kami. Terima kasih Yesus, kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu.
Jadikan aku indah, terima kasih. Bapak yang terkasih, kita lanjutkan pujian kita. Kita akan menari bagi Tuhan, amin. Yang duduk boleh berdiri, boleh gerak-gerak sedikit, boleh bertepuk tangan bersama-sama. Yuk kita beri yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia di belakang kala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan puji. Sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Kita punya Allah yang luar biasa. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhan, Yesus Kristus Allah Tuhan, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia di belakang kepala. Musik dan tarian, amin. Semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Boleh kasih jempol kita, Tuhan kita sangat baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lambaikan tangan, katakan sebab Tuhan baik. Oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ya bersama-sama katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes, Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhan. Amin. Pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia di belakang kepala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lambaikan tangan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan bersama-sama sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oh, haleluya. Bapak terkasih, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Melalui penyembahan kita akan bersuruh minta pertolongan pada Tuhan. Karena Bapa selalu mendengar seruan hati kita semua.
hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa, kita selalu mendengar seruan hati kita semua. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau selalu temani aku. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari Tuhan, kuasa-Mu saat ini mengalir ke setiap rumah kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Kau
kami telah memuji Engkau, Yesus, kami telah menyembah Engkau. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu melalui Ibu Erika. Kami percaya urapan-Mu telah ada pada Ibu Erika, dan firman-Mu yang Kau taburkan pada malam hari ini tidak akan sia-sia buat kami. Terima kasih Yesus untuk malam yang sukacita bagi kami pada malam hari ini. Amin. Amin. Silakan Ibu Erika. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. 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 Selamat malam Ibu Bapak, saudara Malam. sekalian yang dicintai Tuhan. Semuanya sehat? Semuanya sehat ya? Puji Tuhan. Amin. Satunya aja dari Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, kedengeran suara saya? Kedengeran ya? Ibu Dengar, Bapak Bu. Saudara, kita akan membuka untuk tema kita malam hari ini, mengucap syukur, membuka pintu berkat. Hari-hari ini begitu banyak sekali orang yang merasa bahwa segala sesuatunya tidak menentu, betul? Ada yang merasa khawatir, ada yang takut, ada yang di PHK, ada yang merasa bahwa sepertinya sudah berakhir. Tadi di dalam penyembahan tadi saya merasa bahwa di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang sudah tidak digaji 2 bulan. Semoga melalui persekutuan pada malam hari ini, kita akan dibukakan mata rohani kita, mata hati kita, bahwa itu tidak akan selamanya seperti demikian. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan berbicara tentang mengucap syukur, membuka pintu berkat. Kita mengucap syukur dalam segala hal. Kita mengucap syukur dengan setiap kondisi yang kita alami. Tapi itu sangat sulit. Sangat sulit Ibu Bapak. Tapi kita mau belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus sampai hari terakhir beliau sebelum di kayu salib, beliau tetap memberikan kasih-Nya kepada kita semuanya. Dia tetap mendoakan saudara dan saya. Ibu Bapak yang dicintai Tuhan, mari kita buka Matius 14 ayat 19 sampai 20. Ayat Matius 14 ayat 19 sampai 20. Sudah dapat ya? Nah, kita akan baca bersama Matius 14 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyinya. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Ayat ke-20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Ibu Bapak Saudara sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, malam hari ini kami akan melihat bagaimana Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami. Malam ini kami mau belajar tentang bagaimana kami harus mengucap syukur. Bagaimana kami harus merespon setiap situasi, setiap kondisi yang ada saat ini. Kami percaya Tuhan, kondisi situasi yang ada saat ini, semuanya ada dalam kendali tangan Tuhan. Ada dalam otoritas Tuhan. Mari Bapa, ini kami semuanya, umat-Mu di PD Gabriel, satu persatu Tuhan, setiap rumah Engkau hadir, di setiap rumah Engkau berkenan, di setiap rumah Engkau turunkan belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau mendengarkan Engkau, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, kalau kita melihat tentang latar belakang dari perikop ini, tadi saya hanya membacakan dua ayat. Tapi kalau secara keseluruhan, dari ayat-ayat ini,
saya akan ulas terlebih dahulu secara garis besar ya Ibu Bapak ya. 5.000 orang mendengar pengajaran Yesus. Itu yang pertama. Ya. Di dalam perikop Matius 14 ini, 5.000 orang, lebih dari 5.000 orang mendengar pengajaran tentang pengajaran Yesus. Yang kedua, mereka dari kota-kota, dari desa-desa, dari kampung-kampung, dari seluruh penjuru tempat hadir. Mereka penasaran, mereka sangat ingin mendengar, ingin melihat siapa Yesus itu. Begitu berkuasa, begitu ajaib, begitu terkenal sekali. Dia sangat populer pada zaman itu. Bahkan sampai detik ini pun, sekarang pun, Yesus masih tetap populer. Yang ketiga, saat itu hari sudah mulai malam. Saat itu hari mulai malam. Dan poin yang keempat, murid-muridnya mengatakan begini kepada Yesus, suruhlah mereka pulang supaya mereka dapat membeli makanan. Jadi murid-murid Yesus bilang, karena mungkin situasi pada saat itu sudah mulai malam, lalu murid-muridnya melihat, wah kalau begini nggak benar ini. Kalau begini nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Kalau dibiarkan, akan ada yang sakit, akan ada yang jatuh. Maka murid-muridnya bilang sama Yesus, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka dapat membeli makanan. Berarti, pada saat itu kondisinya memang sudah perlu untuk makan. Pesan dari perikop ini, apa yang mau dikatakan? Ya. Yang pertama, yaitu tentang kepedulian. Ya. Tentang kepedulian. Di dalam Injil Matius menggambarkan situasi yang sangat sedemikian sunyi dan hari sudah mulai malam. Itu ada di dalam Matius 14 ayat 15. Jadi, murid-murid Yesus pada saat itu di dalam Lukas 9 ayat 12 dikatakan, murid-murid meminta Yesus untuk menyuruh orang-orang pergi mencari tempat penginapan dan makanan di desa-desa sekitar. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jawaban Yesus sungguh mengejutkan mereka. Yesus katakan begini, kamu harus memberi mereka makan. Dengarkan, satu kalimat ini, kata Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Jadi, bagaimana mungkin dengan umat sebanyak itu, 12 murid Yesus harus memberi mereka makan. Artinya, Ibu Bapak sekalian, artinya, tidak ada alasan bagi para murid untuk mengatakan tidak. Karena gurunya, tuannya, Tuhan mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Berarti murid-murid ini sanggup untuk mengadakan makan. Jadi, Ibu Bapak Saudara sekalian, kalau 5.000 orang Tuhan beri makan, artinya Yesus sangat peduli. Yesus tidak menyuruh mereka pulang. Betul ya? Yesus tidak membiarkan mereka kelaparan. Dan Yesus peduli kebutuhan rohani dan jasmani mereka. Sungguh, Yesus peduli segala kebutuhan. Ibu Bapak Saudara sekalian, saat ini, berapa banyak dari Ibu Bapak Saudara di rumah saat ini yang sedang butuh makanan. Makanan dalam arti bukan hanya jasmani, makanan rohani. Tuhan sedang menyiapkan itu. Walaupun secara virtual seperti saat ini, tapi Tuhan peduli. Amin. Tuhan sedang berbicara lewat saudara dan saya. Betapa Tuhan begitu peduli kepada saudara dan saya. Tuhan tidak melihat. Ibu Bapak sekalian, coba kita perhatikan hari-hari ini. Tuhan sanggup mengubah keadaan. Tuhan sanggup membuat seluruh dunia diputar balik seperti membalikkan telapak tangan. Betul?
hanya karena satu, yaitu si corona. Hanya karena satu, si COVID. Tujuannya apa? Supaya saya percaya itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk mengubah kembali dunia kita yang sudah lama mengalami pencemaran. Jadi Ibu Bapak sekalian, saat ini Tuhan peduli untuk setiap kebutuhan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak punya alasan untuk khawatir, untuk takut. Ada Tuhan, ada Yesus yang selalu berjaga-jaga, bahkan berkeliling masuk ke rumah saudara dan saya. Amin. Saya cuma hanya coba Ibu Bapak sekalian. Adakah di antara Ibu Bapak saudara sekalian yang saat ini mendapat bantuan dari pemerintah? Kalau sampai tidak mendapat, artinya saudara dan saya lebih dari cukup daripada orang yang menerima bantuan. Amin. Amin ya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa kenapa saya tidak mendapatkan. Bantuan kita langsung datang dari Tuhan. Imani itu Ibu Bapak Saudara sekalian. Karena Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Kalau dunia saat ini mungkin meninggalkan saudara dan saya, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kebutuhan saudara dan saya, Tuhan sudah jamin. Poin yang kedua, poin yang pertama tadi yaitu Tuhan peduli. Poin yang kedua, yaitu Tuhan Yesus katakan begini, kamu harus memberi mereka makan. Artinya apa? Tuhan katakan itu kepada semua murid-muridnya. Tuhan katakan, kamu harus memberi mereka makan. Tuhan Yesus ingin para murid berperan. Tuhan Yesus ingin agar muridnya turun tangan. Tapi reaksi para murid, apa Ibu Bapak sekalian? Dikatakan para murid-muridnya gini, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin guru? Kami tidak memiliki makanan. Kami tidak cukup uang. Kami hanya memiliki 200 dinar. Tidak cukup 200 dinar untuk memberikan makan 5.000 orang. Tapi Tuhan katakan, coba kamu periksa, berapa roti yang ada padamu? Berapa roti yang ada padamu? Ternyata, pada saat itu, ada seorang anak kecil yang katakan, saya punya 5 roti, 2 ikan. Ibu Bapak sekalian, perikop kedua ini, yang bagian kedua ini, Tuhan ingin katakan, mulailah dengan apa yang saudara dan saya miliki. Untuk kita peduli kepada orang lain, kita tidak perlu menunggu kita harus memiliki harta yang berlimpah. Untuk peduli kepada orang lain, kita tidak perlu harus memiliki harta yang harus kita cari bertahun-tahun, tidak perlu. Tapi Tuhan katakan, apa yang ada padamu. Artinya, mulailah dengan apa yang kita miliki. Kita lihat Yesus meminta murid-muridnya untuk memberi 5.000 orang makan. Murid-murid terkejut, dan Tuhan katakan, beri mereka makan. Dan ada satu orang katakan, yang ada pada kami hanya 5 roti, 2 ikan. Ibu Bapak sekalian, saat ini, berapa banyak orang yang bisa melihat saudara memiliki banyak kelebihan. Tapi saudara masih menganggap bahwa saya kekurangan. Saat ini, Tuhan ingin saudara dan saya mulai dari apa yang kita miliki. Kita tidak perlu untuk memiliki banyak hal, tapi kita memberi dari apa yang kita miliki. Poin yang ketiga, poin pertama tadi adalah kepedulian. Poin yang kedua adalah mulai dari apa yang kita miliki. Poin yang ketiga, Tuhan ingin katakan, Tuhan ingin agar 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepadanya.
Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Di dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? 5 roti 2 ikan. Begitu sangat tidak mungkin. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Tuhan Yesus mengambil dan memberkati. Mengambil dan memberkati. Tak mungkin jadi mungkin, bahkan melampaui. Apa yang terjadi? Ketika Yesus menengadahkan wajah ke langit dan dia mengatakan, mengucap syukur untuk segala sesuatu, dan saat itu Yesus membuat mujizat. Yesus mengucapkan syukur. Pengucapan syukur adalah mengakui kebesaran Allah. Dan di saat yang sama, kita mengakui ketidakberdayaan kita tanpa campur tangan Tuhan. Ibu Bapak sekalian, poin yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur ini artinya di dalam setiap keadaan, saudara dan saya harus bisa mengucap syukur. Ibu Bapak sekalian mungkin sulit saat ini mengucap syukur. Tapi percayalah Ibu Bapak, pada saat saudara dan saya mengucap syukur, saat itu Tuhan sedang membuka tingkap surgawi untuk saudara dan saya. Pada saat saudara dan saya mengucap syukur, saat itu Tuhan sedang membuka berkat-berkat. Ibu Bapak Saudara yang dicintai Tuhan, teruslah mengucap syukur. Karena mengucap syukur adalah salah satu kunci dari mujizat. Mengucap syukur adalah kunci dari pintu berkat. Mengucap syukur adalah kunci dari kebahagiaan. Mengucap syukur adalah tanda Tuhan memberikan pertolongan. Mengucap syukur adalah ciri-ciri dari orang yang selalu diberi kelimpahan. Ibu Bapak sekalian, saat saudara dan saya mengucap syukur, saat itu Tuhan sedang membuka tingkap-tingkap surgawi bagi keluarga dan rumah-rumah kita. Poin yang keempat. Poin yang pertama tadi, kepedulian. Poin yang kedua, apa yang kau miliki. Mulailah dari apa yang kau miliki. Poin yang ketiga adalah mengucap syukur. Poin yang keempat. Poin yang keempat adalah tindakan berbagi. Poin yang keempat ini, Yesus memakai yang sederhana untuk menjadi berkat. Yesus memakai yang sederhana untuk menjadi berkat. Ibu Bapak sekalian, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ya. Di dalam Yohanes tadi, Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Siapa anak itu? Ibu Bapak, tidak dicatat namanya, tetapi ia membawa bahan baku. Dari bahan baku itu, mujizat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu Bapak sekalian, pernah nggak jadi berkat bagi banyak orang? Sangat sederhana Ibu Bapak untuk menjadi berkat jadi banyak orang. Jadi seperti anak ini, yaitu sederhana, tulus, tidak memikirkan keuntungan, tidak banyak pertimbangan, tidak berharap akan menjadi apa atau sampai kemana. Ya, jadi kalau mau jadi berkat bagi banyak orang, bagi orang lain, sederhana sekali, tulus, tidak memikirkan keuntungan. Kalau saya memberi, apakah saya akan mendapatkan sesuatu? Kalau saya memberi, terlalu banyak pertimbangan. Tidak, Ibu Bapak. Saya belajar banyak dari murid-murid saya. Tiba-tiba beberapa saat yang lalu, anak-anak murid saya bilang begini kepada saya. Ibu, kami itu punya uang kas sekian juta. Uang ini kami ingin persembahkan untuk orang-orang yang tidak mampu katanya.
Tapi bolehkah ibu yang mengatur? Kata mereka begitu. Saya pikir gini, wah, cuma beberapa juta, cukup apa ya, pikir saya. Tapi saya melihat ibu bapak sekalian ya, hati mereka untuk memberi. Hati mereka untuk memberi. Jadi barang-barang itu ibu bapak sekalian, akhirnya saya buat dalam bentuk paket sembako ya. Lalu saya berikan kepada tukang ojek di sekitar rumah saya. Tahu nggak ibu bapak? Apa respon mereka? Respon mereka sangat antusias. Tidak seberapa yang diberikan kepada setiap orang. Tapi mereka datang katakan begini, Ibu terima kasih, Ibu saya belum kebagian. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan, Bu, tadi udah seminggu ini saya tidak dapat tarikan, boleh nggak Bu saya minta satu, saya belum kebagian. Gitu. Ibu bapak sekalian, yang saya lihat di situ bukan masalah besar atau kecil. Tetapi bagaimana setiap orang saat ini yang sedang mengalami banyak kekurangan, banyak hal-hal yang tidak mereka tidak bisa bekerja, dan mereka hanya menggantungkan dari belas kasih. Ibu bapak sekalian, saudara dan saya sudah Tuhan berkati, amin. Kita akan menjadi orang yang selalu memberi. Kita akan menjadi orang yang selalu memberkati, bukan menjadi orang yang meminta-minta. Kalau kita mau memberkati, niscaya apa yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak sekalian, tindakan berbagi adalah langkah terakhir yang dimungkinkan terjadinya mujizat. Ingin terjadi mujizat, tindakan berbagi adalah salah satu cara untuk membuat kehidupan kita mengalami banyak mujizat. Ibu bapak sekalian, saya bukan orang yang kelebihan. Saya bukan orang yang memiliki banyak harta. Tapi saya melihat betapa Tuhan sungguh luar biasa bekerja dalam kehidupan saya ketika saya mencoba untuk melakukan sesuatu yang menurut saya yang sebisa saya lakukan. Apalagi Ibu Bapak Saudara sekalian, saya percaya, saya yakin, hari-hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita berbagi, untuk kita peduli, untuk kita bisa mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Ibu Bapak, saya percaya di antara Ibu Bapak di dalam persekutuan ini, tidak ada yang terkena COVID. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mengucap syukur kalau kita Tuhan berikan kesehatan? Hanya 4 poin ini, Ibu Bapak sekalian. 4 poin ini. Kita peduli. Kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita bersyukur dan kita lakukan tindakan. Tindakan untuk memberkati banyak orang. Ibu Bapak sekalian, memudahkan kita melihat Tuhan di tengah kesulitan dan masalah kita, kita lihat 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10. Orang yang selalu mengeluh, komplain, dan bersungut-sungut tidak akan melihat Tuhan di tengah persoalan yang dihadapinya, yang mengakibatkan tidak mengalami pertolongan Tuhan. Ibu Bapak, 1 Korintus 10 ayat 9 sampai 10 ini katakan, sekali lagi, orang yang selalu mengeluh, perhatikan ya, orang yang selalu mengeluh, komplain, bersungut-sungut, tidak akan melihat Tuhan di tengah persoalan yang dihadapinya, yang mengakibatkan tidak mengalami pertolongan Tuhan. Jadi hari-hari ini Ibu Bapak sekalian, saat saudara dan saya selalu mengeluh, selalu komplain, selalu bersungut-sungut, kita tidak akan pernah mengalami, tidak akan pernah melihat pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya sibuk untuk memikirkan masalah yang kita hadapi. Kita hanya komplain, kita hanya merasa situasi tidak adil.
Situasi sungguh tidak membuat saya merasa tidak membuat saya merasa aman. Ibu bapak saudara sekalian, persoalan yang terjadi saat ini tidak hanya dialami oleh ibu bapak saudara dan saya, tapi seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tuhan saat ini sedang melakukan cara untuk mendatangkan kebaikan untuk saudara dan saya. Mulai saat ini kita mau belajar untuk mengucap syukur. Kita mau belajar untuk tidak komplain. Kita mau belajar tidak bersungut-sungut. Karena apa? Karena Tuhan ingin agar kita melihat bagaimana Tuhan memelihara saudara dan saya. Nah, Ibu Bapak sekalian, mungkin untuk multimedia ini yang terakhir ya, untuk yang dipindah itunya. Pindah untuk slide-nya. Iya, siap Bu. Supaya dapat bersyukur. Coba kita perhatikan ya. Cara supaya kita dapat bersyukur, jangan lari dari kenyataan. Tetapi hadapi dengan sikap hati yang benar. Respon saudara dan saya sangat menentukan bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang kita hadapi. Saya percaya di antara saudara-saudari sekalian saat ini sedang mengalami kesulitan. Sama Ibu Bapak, saya juga mengalami kesulitan. Saya juga mengalami hal yang sama. Saya bekerja dari rumah itu sangat tidak menyenangkan. Tapi saya mencoba untuk mengucap syukur. Saya percaya Ibu Bapak, saat ini usaha saudara dan Ibu Bapak sekalian sedang mengalami goncangan. Tapi Tuhan katakan, bersabarlah, tetaplah engkau setia, tetaplah engkau merespon dengan hati yang benar. Tuhan ingin itu. Tuhan ingin saudara dan saya tetap taat. Dan yang kedua, jangan berusaha untuk mengubah keadaan di sekitar kita. Karena justru akan menambah kekecewaan bagi kita. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa mengubah situasi. Tapi kita bisa mengubah respon kita. Ibu Bapak sekalian, kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa mengatakan, kenapa kondisi saat ini tidak juga berubah? Kenapa saat ini seperti ini terus? Banyak yang mengalami kebangkrutan Ibu Bapak. Banyak perusahaan yang tutup, yang mem-PHK karyawannya. Dan itu tidak memunculkan solusi, malah memunculkan masalah yang baru. Kenapa? Karena tingkat kemiskinan semakin bertambah. Nah, itu mengakibatkan menambah kekecewaan bagi saudara dan saya. Bagi yang mengalami di PHK, bagi yang mengalami usahanya sedang mengalami penurunan, saya yakin ketika nanti situasi bernormal kembali, harus memulai dari nol. Tapi Ibu Bapak, saudara dan saya bisa mengubah respon. Respon saudara dan saya akan menentukan bagaimana langkah kita ke depan. Kalau respon saudara dan saya benar, percayalah, Tuhan akan bukakan jalan. Jangan kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa kepada situasi saat ini. Justru situasi saat ini membuat kita belajar banyak, membuat kita kembali kepada jalan Tuhan, membuat kita lebih banyak berdoa dan lebih dekat dengan Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat bersyukur? Ubahlah cara pandang kita terhadap masalah yang terjadi, maka keadaan dan situasi akan berubah. Ubah cara pandang kita, karena cara pandang kita ini akan membuat situasi berubah. Ibu Bapak sekalian, jadi ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di bagaimana cara dapat bersyukur. Yang pertama, jangan lari dari kenyataan, tetapi hadapi dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, jangan berusaha merubah keadaan, karena kita tidak bisa mengubah keadaan.
justru akan menambah kekecewaan. Yang ketiga, cara pandang kita yang harus kita ubah terhadap masalah. Masalah saat ini yang datang, biar kita lihat dari sisi yang positif. Mungkin sulit Ibu Bapak, tapi kita mau belajar untuk melihat setiap situasi yang tidak menguntungkan menjadi sebuah atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Ibu Bapak saudara yang dicintai Tuhan, hari ini, malam ini, Tuhan ingin saudara dan saya melihat situasi-situasi saat ini dengan cara yang benar. Saya percaya Ibu Bapak Saudara sekarang saat ini di rumah aja tidak nyaman. Di rumah aja tidak membuat kita lebih baik. Malah membuat bosan, boring, stres. Ibu Bapak sekalian, anak saya di rumah 2 orang SD, 1 SD, 1 SMP. Yang paling boring, yang paling bete itu adalah yang SMP. Dia selalu, saya sampai khawatir, aduh, psikologisnya nih berbahaya nih kalau begini, pikir saya. Tapi Ibu Bapak, saya tidak bisa mengubah keadaan. Saya tidak bisa membuat anak saya katakan kepada dia, kamu harus begini-begini, nggak bisa. Tapi saya coba biarkan dia untuk menyelesaikan masalahnya. Saya hanya bisa memberikan pandangan-pandangan yang positif. Ibu Bapak sekalian, hari-hari ini, Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, bukan tanpa ada maksud. Pasti ada maksud sesuatu. Ibu Bapak, saya percaya Ibu Bapak Saudara sekalian diberkati Tuhan. Amin. Pintu berkat itu akan Tuhan bukakan bagi saudara-saudari sekalian. Yang usahanya sedang tutup hari ini, saya percaya nanti bulan Juni. Hari ini saya baca itu ada satu new normal. Pak Jokowi sudah buat 4 fase Ibu Bapak sekalian. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Nanti Pak toko-toko itu akan buka pada fase kedua. Fase kedua, fase ketiga. Nah, itu sampai kapan fase-fase ini akan berjalan? Sampai Juli pertengahan. Jadi Ibu Bapak, masalah saat ini, situasi sekarang ini, hanya tinggal sebentar lagi. Bersabarlah. Ya, bersabarlah. Pada saat PSBB itu diberlakukan, dibuka lockdown-nya, Ibu Bapak lihat, perhatikan, begitu banyak muncul masalah-masalah baru. Tapi saya yakin, saya percaya, di antara kita semua saat ini, tidak ada yang memunculkan masalah baru. Kita mau belajar taat. Kita mau belajar agar segala sesuatu yang Tuhan lakukan, Tuhan izinkan terjadi, membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Amin. Mari Ibu Bapak, apa yang menjadi kesulitanmu? Apa yang menjadi beban pergumulanmu saat ini? Kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Kita mau minta dengan kerendahan hati. Percayalah, jalan itu akan Tuhan bukakan. Bagi Ibu Bapak Saudara sekalian, yang rindu untuk senantiasa mendapat jawaban doa, malam ini kita mau berdoa lebih sungguh-sungguh. Ya Ibu Bapak ya, mungkin ada beberapa pertanyaan, saya persilahkan. Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanya, boleh di-unmute aja. Bu Erika udah kasih kesempatan. Dipersilahkan. Oke. Udah jelas kali ya? Kalau jelas, kita berdoa ya? Iya. Baik Ibu Bapak sekalian, kalau semuanya sudah firman yang kita dengar dari Tuhan malam ini, kalau sudah jelas, mari kita berdoa. Kita mau membuka hati kita, menutup mata kita mau lebih sungguh-sungguh lagi bahwa Tuhan itu sungguh hidup, sungguh akan memberikan pertolongan pada saat yang tepat. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, pada malam ini Engkau sudah berbicara banyak kepada kami. Ya Rabbi, syikir apa kata raya. Banyak hal Tuhan yang sungguh tidak kami pahami. Kalau Engkau sudah berbicara melalui firman-Mu, bagaimana mujizat terjadi? 5 roti 2 ikan. Engkau buat untuk mencukupi, memberikan makan kepada 5.000 orang lebih. Tuhan, kami percaya malam ini, setiap anak-anak-Mu sudah Engkau cukupkan. Setiap anak-anak-Mu akan mengalami banyak mujizat. Engkau tahu Tuhan, bagaimana pergumulan-pergumulan kami saat ini. Engkau tahu begitu berat Tuhan. Berat sekali beban hidup kami. Tapi kami tidak mau merespon dengan cara yang salah Bapa. Kami mau merespon dengan cara yang benar. Kami mau tetap tunduk pada Engkau. Kami mau tetap berserah kepadamu. Dan Engkau akan membukakan pintu pertolongan itu. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu. Kalau kami sudah mendengarkan firman tadi, kami percaya Tuhan, firman itu akan masuk di dalam loh hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bagi ibu bapak sekalian yang saat ini rindu untuk didoakan, taruh tanganmu di dadamu. Korama-rama sikirapa kata-kata. Taruh tanganmu di dadamu, katakan secara pribadi kepada Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi pergumulanku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Rama sikirapa kata-rapa kata-rapa kata-rapa. Sikirapa kata-rapa 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 kata-rapa. Sikirapa kata-rapa 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 kata-rapa. Sikirapa kata-rapa 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 kata-rapa. Sikirapa kata-rapa 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 kata-rapa. Saat ini ada seorang ibu yang sedang sakit. Engkau Tuhan sembuhkan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Sembuh. Engkau sakit di bagian pinggang. Ya, sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga ada beberapa keluarga yang sedang mengalami krisis ekonomi. Tuhan katakan, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Seperti 5 roti 2 ikan. Tuhan akan lebih dari yang engkau pikirkan. Akan Tuhan cukupkan. Ada juga beberapa keluarga yang saat ini sedang butuh biaya untuk kelangsungan kuliah anak-anaknya. Tuhan katakan, aku akan memberikan pertolongan. Aku akan memberkati anak-anakmu. Dia tidak akan berhenti kuliah. Dia akan kuliah terus sampai selesai. Tuhan katakan itu. Ada juga beberapa keluarga yang saat ini tidak sanggup untuk menggaji karyawannya. Ya, Tuhan katakan hari ini, aku akan membukakan pintu surgawi untuk engkau. Semua usahamu aku berkati. Rama sikirapa kata-rapa kata. Semuanya, ya. Tuhan katakan, semua pergumulanmu sudah naik di dalam kirbatku. Air matamu sudah aku tampung dalam kirbatku, kata Tuhan. Rama sikirapa kata-rapa kata-rapa kata. Tetaplah engkau mengucap syukur. Tetaplah engkau setia. Tetaplah engkau meminta pertolonganku. Karena aku tidak akan pernah tinggal diam bersama engkau. Rama sikirapa kata-rapa kata-rapa kata. Ada seorang ibu yang suaminya sedang sakit saat ini. Sakit bagian jantung. Tuhan katakan, engkau hanya perlu meminta pertolonganku. Aku sanggup menjamahnya. Rama sikirapa kata-rapa kata-rapa. Sikirapa rama sikirapa kata-rapa 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 kata-rapa. Ada seorang ibu yang sudah lanjut usia. Tuhan katakan, sampai memutih rambutmu, aku menggendong engkau.
Rama 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 sikira apa kata rapa kata. Kira bala 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 bala. Sikira apa kata rapa kata. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau baik Bapa. Sungguh Engkau baik Yesus. Kira rama rama sikira apa kata rapa kata rapa kata rapa kata. Kira rama 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 sikira apa kata rapa kata rapa kata. Bapa yang baik, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kini selebihnya bagian-Mu, Roh Kudus yang akan menyempurnakan. Terima kasih Tuhan. Satu lagi, siapa kata. Tuhan sedang berkeliling ke setiap rumahmu. Sikira bala 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 bala. Sikira bala 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 bala. Sikira bala 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 bala. Tuhan sedang memberkati rumah-rumahmu. Bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sungguh Engkau baik. Sungguh Engkau baik Yesus. Siapa kata. Tidak ada satupun dari Engkau yang Tuhan tinggalkan. Tidak ada satupun dari Engkau yang Tuhan biarkan. Tuhan akan memelihara hidupmu. Siapa kata. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau hadir di dalam rumah-rumah kami Bapa. Kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir. Saat ini yang merasa memiliki ketakutan, katakan, aku tolak ketakutan di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa kata. Saat ini ada yang khawatir, katakan, aku tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada kekhawatiran. Aku tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada ketakutan. Tidak ada kekhawatiran. Katakan, Tuhan Yesus sudah memberkatiku. Katakan, Tuhan Yesus sudah mencukupkan segala kebutuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ibu Bapak Saudara sekalian, untuk menyempurnakan doa-doa dan nubuatan tadi, kita mau doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Dimuliakan cara kata. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Amin. Amin. Demikian Ibu Bapak sekalian. Terima kasih Bu Erika Tuhan untuk memberkati. pelayanannya di PD kami. Tuhan berkati Ibu dan keluarga. Terima kasih, Amin. Bu. Terima kasih. Ya. Si Dewi mau dilanjut. Oke, Bapak yang terkasih, mari kita puji, tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat menyertai kehidupan kita. Terima kasih untuk Ibu Erika. Amin. Bapak Terima kasih terkasih, Bu. kita telah dikuatkan oleh pujian pada malam hari ini dan dikuatkan juga melalui firman yang telah dibawakan oleh Ibu Erika. Kita akan tutup PD online ini. Sekali lagi kita akan berdoa buat negara kita. Karena kita tinggal di Indonesia, kita akan doa buat negara kita. Bapak, kami bawakan pujian untuk negara kami, karena kami tahu Yesus, Kau akan pulihkan negara kami, pertobatan akan terjadi di negara kami. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan
Tuhan pada malam hari ini. Saat ini kami tidak usah takut dan khawatir karena Engkau selalu menopang kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk segala yang Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk Ibu Erika, berkati keluarganya, berkati, beri kesehatan Yesus. Kami percaya Engkau selalu melindungi keluarga ini. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang saat ini sedang memuji dan memuliakan Engkau. Berkati keluarga kami, jauhkan kami dari segala malapetaka, jauhkan kami dari segala virus. Kami percaya Tuhan, Kau selalu bungkus kami dengan darah-Mu yang suci. Malaikat Kau selalu berkeliling di setiap rumah kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami akan mengakhiri PD online ini. Biarlah kami selalu rindu memuji dan memuliakan Kau. Terima kasih Yesus. Sekali lagi kami akan berdoa bagi negara kami. Kami percaya negara kami akan Kau lindungi. Bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu yang ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa setelah saya akan datang. Amin. Terima kasih. Sebelum keluar, kita Ibu mau foto Erika. dulu ya. Foto dulu ya. Bu Erika, makasih. Terima kasih ya. Bu Erika, makasih. Bu Erika, foto dulu, Bu. Videonya tolong dinyalain ya, teman-teman semua ya. Bu Erika, Bu, makasih ya. Bu Ika. Bu Ika mana, Bu Ika? Ada Ibu Oti ya? Ada Cimelani, ada Ibu Milda, ada Lia, Wela. Terus ini yang dari Tasik ya. Minta tolong videonya dinyalain supaya kita bisa foto dulu bersama. Si Shirley, ya udah Teman-teman siap. dari Tasik, Ada yang dari makasih ya, Tasik, udah kok gabung Pupu. bersama ya. Iya. Sebentar ya. 1, 2, 3.